Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang atas nama Nur Apni saya sendiri dan teman saya Natasya. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas komponen-komponen dan model-model pengembangan kurikulum guna untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Komponen-komponen kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut komponen kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen pokok yang saling berkaitan, berinteraksi, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum, lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu materi. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik, perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal utama. 3. Strategi pembelajaran. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan, sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian ekspositorik secara massal seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual. Yang keempat, yaitu organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan diwujudkan melalui kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum. Model kurikulum adalah suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang dalam penyusunan kurikulum yang baru ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada yang memberikan relevansi pada masa mendatang. Nadler mengatakan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses yang mendasar dan menyeluruh. Model-model pengembangan kurikulum dari berbagai pendapat, di antaranya sebagai berikut. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model administratif. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini sering disebut garis dan staf, atau top-down, atau line staf. Munculnya model ini berawal dari inisiatif dan gagasan pengembang dari para administrator pendidikan, dan menggunakan prosedur administrasi pengembangan model ini bersentral pada wewenang dari pemerintah pusat. Nah, pemerintahan pusat melalui pejabat pendidikan yang berwenang
dalam semisal Dirjen Pendidikan membentuk komisi pengarah pengembangan kurikulum. Model yang kedua yaitu model grassroots. Jika pada pengembangan model administratif, kegiatan pengembangan kurikulum berasal dari atas, model ini inisiatif justru berasal dari bawah, yaitu dari para pengajar yang merupakan para pelaksana kurikulum di sekolah-sekolah. Model pengembangan kurikulum administratif bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang pada sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Nah, model ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika para pelaksanaannya di sekolah sudah diikutsertakan sejak mula pengembangan kurikulum itu. Model yang ketiga yaitu Beauchamp. Pengembangan kurikulum model Beauchamp memandang pengembangan kurikulum tersebut dalam prosesnya secara menyeluruh. Keuntungan model ini adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. Adapun kelemahan, seperti halnya model administratif, adalah kurang pekanya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan lainnya menuntutnya ada kekhususan-kekhususan tertentu. Model pengembangan kurikulum yang keempat, yaitu Ralph Taylor. Pengembangan kurikulum model Taylor ini mungkin yang terbaik, dengan menekankan khusus pada fase perencanaan. Walaupun Taylor mengajukan model pengembangan kurikulum secara komprehensif, tetapi bagian pertama dari modelnya adalah seleksi tujuan, menerima sambutan yang sangat hangat dari para educator. Nah, model yang kelima yaitu Interpreted Model Tabah. Pengembangan model kurikulum ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu diharapkan dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan. Nah, dalam pendekatannya, Taba menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan atau input pada proses setiap langkah proses kurikulum. Secara khusus, Taba menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi, organisasi kurikulum yang logis, dan individu pelajar atau psikologis kurikulum. Model yang keenam yaitu model The Demonstration Model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datangnya dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini hanya berskala kecil. Model ini hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, suatu komponen atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada, mendapat tentangan dari banyak pihak. Model yang ketujuh yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Meskipun Rogers bukan seorang ahli pendidikan, tetapi ahli psikologi, konsep-konsepnya psikoterapi khususnya dalam membimbing individu juga diterapkan dalam bidang pendidikan. Dia sangat terkenal dengan pendekatan non-direct dan humanistik dalam pengajaran dan perencanaan kurikulum. Memang ia banyak mengungkapkan konsepnya tentang pengembangan dan perubahan individu. Model yang kedelapan yaitu DK Weller. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah atau fasenya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya. Nah, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Model yang kesembilan yaitu Audrey dan Howard Nicolis.
Nah, Audrey dan Nichols mendefinisikan kembali metodenya Taylor, Taba, Weller dengan menekankan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran. Dan ini dilakukan demi langkah awal, yaitu analisis situasi, situational analysis. Kedua penulis ini mengungkapkan bahwa sebelum elemen-elemen tersebut diambil atau dilakukan lebih jelas, konteks dan situasi di mana keputusan kurikulum itu harus dibuat harus dipertimbangkan dengan secara mendetail dan serius. Dengan demikian, analisis situasi menjadi langkah pertama yang membuat para pengembang kurikulum memahami faktor-faktor yang akan mereka kembangkan. Model yang ke-10 yaitu Dechker-Walk. Walk berpendapat bahwa pengembangan kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum. Ketika mereka mengembangkan kurikulum, lebih baik memprosesnya melalui 3 fase di dalam persiapan natural daripada dalam kurikulum. Yang ke-11 yaitu Malcolm Skilbatch. Skilbatch mengingatkan bahwa pengembangan kurikulum atau curriculum development perlu mendahulukan rencana mereka dengan memulainya dari salah satu langkah step tersebut secara bersamaan. Pengertian model ini sangat-sangat membingungkan karena sebenarnya model tersebut mendukung pendekatan rasional daripada pengembangan kurikulum. Model yang ke-12 yaitu The Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Nah, hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi model ini menekankan pada 3 hal, itu hubungan insan, sekolah dan organisasi masyarakat, serta dari pengetahuan profesional. Kurikulum dikembangkan dalam konteks harapan warga masyarakat, para orang tua, tokoh masyarakat, pengusaha, siswa, guru, dan lain-lain mempunyai pandangan tentang bagaimana pendidikan, bagaimana anak belajar, dan bagaimana peran kurikulum dalam pendidikan dan pengajaran. Model yang ke-13 yaitu Emerging Technical Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan hal itu diantaranya, yaitu yang pertama, the Behavioral Analysis Model, menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Suatu kemampuan, perilaku yang kompleks diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana yang tersusun secara hierarkis. Siswa menjadi perilaku-perilaku secara berangsur-angsur, mulai yang sederhana sampai menjadi lebih kompleks. Yang kedua, the Computer-Based Model. Suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum. Tiap unit-unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil-hasil belajar yang dicapai siswa disimpan dalam komputer. Model pengembangan kurikulum yang ke-14 yaitu The Layton-Soto Model. Dengan berkolaborasi dengan Ralph Taylor, Mario Layton-Soto merevisi dan memperluas model yang dipresentasikan oleh Taylor.
Leighton Soto mengobservasi sifat linear dari model Taylor dan pemisahan dari 3 sumber objektif. Dia memasukkan dalam representasi skematinya dalam model Taylor pemahaman bahwa 2 dasar filsafat dan psikologi tidak selalu diterapkan dalam urutan pilihan, tetapi salah satu mungkin bisa mendahului yang lain. Dalam model terintegrasi Leighton Soto menghilangkan beberapa hal yang ada dalam model Taylor dan menambahkan beberapa perbaikan dan klarifikasinya sendiri. Model yang ke-15 yaitu The Saylor and Alexander Model. Model ini membentuk kurikulum planning process. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut mereka adalah a plan for providing set of learning opportunities for person to be educated. Sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar bagi orang yang akan dididik. Namun rencana kurikulum tidak dapat dimengerti sebagai sebuah dokumen, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk porsi atau bagian kurikulum tertentu. Nah, model ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Model yang ke-16 yaitu model Olivia. Model perkembangan kurikulum menurut Olivia terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Walaupun model ini mewakili komponen-komponen paling penting, namun model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang diasumsikan oleh model yang lebih sederhana. Perkembangan kurikulum model Olivia terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, perumusan filosofis, sasaran, misi, serta visi lembaga pendidikan yang kesemuanya bersumber dari analisis kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada, kebutuhan siswa dari urgensi dari disiplin ilmu yang harus diberikan oleh sekolah. Yang ketiga, tujuan umum yang didasarkan pada komponen 1 dan 2. Yang keempat, tujuan khusus yang didasarkan pada komponen 1 dan 2. Yang kelima, bagaimana mengorganisasi rancangan dan mengimplementasikan kurikulum. Yang keenam, menyebarkan kurikulum dalam bentuk tujuan umum. Yang ketujuh, yaitu menjabarkan kurikulum dalam bentuk tujuan khusus. Yang kedelapan, yaitu menetapkan strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan. Yang kesembilan, teknik penilaian. Yang ke-10, pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Model yang ke-17 yaitu kurikulum terpadu. Model pengembangan kurikulum terpadu mengikuti cara yang pada dasarnya mengandung aspek-aspek yang sama dengan pengembangan kurikulum lainnya. Hanya saja setiap kurikulum memiliki variasi menurut hakikat kurikulum bersangkutan. Dalam melaksanakan kurikulum terpadu, disusunlah unit sumber yang mencakup bahan, kegiatan belajar, dan sumber-sumber yang sangat luas. Sumber unit digunakan sebagai sumber untuk satuan pelajar yang dipelajari anak didik di kelas. Perbedaan individu anak didik tidak harus selalu mempelajari yang sama, dan ada kebebasan bagi anak untuk memilih pelajaran yang diminat, bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Pemahamannya bahwa unit sumber merupakan anak yang secara ideal dapat dipelajari anak didik, sedangkan satuan pelajaran merupakan apa yang secara aktual dipelajari anak didik.
Adapun kesimpulannya yaitu, sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan. Model-model pengembangan kurikulum dari berbagai pendapat antara lain, administratif, model grassroots, Beauchamp, Ralph-Taylor, Interpreted Model Taba, The Demonstration Model, Roger Interpersonal Relation Model, DK-Weller, dan masih banyak lagi. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau keliru, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.